Halo semuanya, selamat sore menjelang malam Tech People. Kita kembali lagi di acara Sapiens Lightning Talk ya, atau yang disingkat menjadi XLT. Nah, bagi yang belum tahu nih XLT apa nih? Ini merupakan acara IG Live ya yang diadakan oleh Sapiens secara rutin, biasanya tiap hari Kamis. Nah, ini kita di sini ngobrol-ngobrol atau sharing diskusi mengenai update teknologi ya. Nah, itu singkat aja, 30 menit selesai. Nah, gitu. Nah, sebelum masuk ke topik, kita perkenalan dulu. Saya sendiri Iqbal dari End User Device Management Team. Di sebelah kanan saya ada Pak Soleh Haidar. Saya End User Device Management Team juga. Iya. Nah, dengar-dengar Pak Haidar ini udah mengantongi sertifikasi Microsoft ya Pak Haidar ya? Alhamdulillah sudah. Iya, jadi kalau nggak salah apa tuh ya, modern desktop administrator ya. Oke. Jadi udah cocok banget nih jadi subject matter expert ya. Jadi semoga. Ya, jadi topik kita kali ini adalah protect your data with Azure Information Protection. Iya. Nah, jadi AIP ini merupakan fitur security ya, tapi diterapkan di level endpoint ya. Iya. Nah, seperti yang kita ketahui di level endpoint itu security yang kita ketahui selama ini seperti antivirus ya kan, terus BitLocker ya salah satunya, terus ada MDM juga ya, Mobile Device Management ya. Iya. Nah, itu ada fitur security-nya juga. Nah, ada juga nih Azure Information Protection AIP. Nah, ini fitur dari Microsoft. Nah, boleh tahu lebih lanjut nggak Pak Haidar? Bisa dijelaskan nggak tentang AIP ini? Boleh. Jadi AIP sendiri itu adalah untuk melindungi data dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke. As simple as that. Tapi seperti apa nih perlindungan datanya gitu kan? Kan kita bisa aja kan datanya tuh di password atau disimpan ke CD atau diumpetin di mana gitu ya. Ya. Tapi data itu kalau tidak sengaja nih kekirim lewat WhatsApp ke orang yang tidak bertanggung jawab, kita bisa bilang data itu sudah lost gitu. Oke. Dengan disengaja atau tidak disengaja ya, kita taruh kita kirim file nih, misalnya by email atau by apa gitu ya, tapi kita nggak sengaja kekirim ke orang yang tidak seharusnya gitu. Apalagi di perusahaan ya, banyak banget data-data confidential ya di perusahaan yang harus dijaga lah gitu ya. Takutnya ada kesalahan dari sisi user juga, biasanya kan suka salah ngirim email atau file kemana gitu kan. Nah, itu kan harus dijaga, proteksi lah datanya gitu ya. Nah, untuk AIP itu fitur baru ya Pak Haidar dari Microsoft itu gimana tuh? Sebenarnya udah lumayan lama ya, sekitar dari tahun 2018. Dan itu adalah bawaan dari fitur Microsoft yang zaman dulu banget sebenarnya udah ada, cuman disimplify sama Microsoft. Apalagi di tahun 2022 terakhir itu sudah built-in di Office 365 nih. Fitur AIP sendiri sudah built-in, tapi memang membutuhkan license untuk license ya berarti ya. Untuk memaksimalkannya gitu. Oke, berarti tahapannya apa aja tuh supaya kita bisa mengimplementasi fitur AIP ini gitu di suatu perusahaan misalnya gitu ya. Kita harus punya Office 365 account. Oke, yang pertama itu di Office 365 E3 itu satu, plus EMS sih, bisa pakai a la carte gitu. Untuk license, atau yang lebih advance itu bisa menggunakan Microsoft 365 E3. Itu sudah include AIP di dalamnya gitu. Oke, cara kerjanya seperti apa ya bisa? Cara kerjanya simple. Jadi AIP itu untuk memproteksi file atau email yang beresiko. Jadi kita melindunginya dengan men-label file tersebut. Saya ambil contoh gini. Di satu perusahaan nih ya, ada tim, saya ambil contoh tim HC gitu ya, atau tim HR nih. Mereka kan ada 5 atau 6 orang misalnya. Mereka berkomunikasi tuh data-data yang rata-rata konfidensial nggak sih itu Pak Iqbal? Kalau untuk data-data HC kan pasti konfidensial gitu ya, atau data finance gitu ya. Salary ya. Data slip gaji gitu kan, itu kan bahaya nih kalau sampai kekirim ke orang yang di luar tim mereka gitu kan. Nah, itulah kita bisa buat nih semacam matrix gitu ya, label. Jadi saat user itu bikin file ya, Microsoft Word, Excel atau PowerPoint, itu bisa di label tuh. Jadi internal HC semacam gitu.
Oke. Yang bisa buka itu hanya orang HC Group aja. Jadi kalau nggak sengaja tuh email atau filenya kesebar nih lewat WhatsApp kemana-mana gitu ya, nggak usah khawatir karena orang di luar sana nggak akan bisa buka datanya gitu. Oke, jadi pertama itu kita license harus ada dulu. License-nya itu kalau nggak salah yang Microsoft 365 E3 ya, terus M365 E5. Iya. Terus ada juga untuk yang di bawah 300 orang, yang untuk perusahaan-perusahaan yang di bawah 300 orang karyawannya itu bisa pakai yang Bisnis premium. Iya, bisnis premium ya kalau nggak salah. Atau ala carte juga bisa ya, pakai Enterprise Mobility Security tadi Bisa. ya, EMS ya. Oke. Nah, jadi nanti di-assign jadi license itu di-assign kemana tuh Pak Haider? Di-assign ke usernya. User yang Jadi melabel dokumen itu gitu. iya, setiap user yang membutuhkan fitur untuk melabel dokumen dia butuh license. Oh, oke. Tapi kalau yang baca doang, misalnya ada nih satu grup user nih ya, dia nggak perlu melabel dokumen, tapi dia hanya perlu baca. Oke. Itu sebenarnya bisa pakai S1 doang Oke. gitu. Nah, yang bikin label ini siapa Pak Haider? Yang bikin labelnya kita dari admin. Oh, dari admin. Jadi kita Office harus 365 itu ya? Iya, admin Oh, Office 365. Tentunya kita bikin matriksnya dulu Pak Iqbal. Oke. Jadi matriksnya nih misalnya labelnya kita mau bikin berapa banyak nih. Misalnya best practice-nya itu ada internal only gitu ya. Jadi kalau label internal only itu hanya bisa dibuka oleh orang yang satu company sama kita gitu. Kan jadi kita nih misalnya nih karyawannya ada 100 atau 200 gitu kan. Sehari-hari kan mereka kan kirim file atau kolaborasi online gitu ya, file-filenya gitu kan. Nah, itu bisa tuh dibuatin yang internal only, hanya bisa dibuka sama si company itu aja gitu. Oke. Jadi kalau ada user yang nggak sengaja nih laptopnya atau entahlah ya, itu apakah kesengajaan atau nggak sengaja ada serangan semacam kayak apa ya, attack lah gitu ya, data pencurian data, man in the middle atau lainnya, dia nggak usah khawatir karena orang yang mencuri datanya nggak akan bisa buka. Berarti yang bisa buka data itu setelah di label internal only gitu misalnya ya. Iya. Misalnya kita bikin dokumen Word misalnya. Nah, itu confidential, terus kita kasih label itu ya, label internal only. Nah, berarti filenya itu walaupun tersebar kemana-mana, itu hanya bisa dibaca oleh Orang yang memiliki email di company itu gitu. Email di company itu bisa disetting seperti itu ya? Iya, itu bisa disetting kayak gitu. Berarti cukup efektif berarti ya? Nah, maksudnya kan biasa kan sekarang banyak tuh peristiwa menghack gitu ya, kayak ransomware atau apa segala macam, kayak misalnya data exfiltration gitu ya, Iya, dia tanpa disadari ini laptopnya misalnya dia entah wifi-nya nggak secure atau lupa lah dia atau ke-copy si gitu itu ya. Biorka misalnya kan ngambil data-data iya, gitu ya dari suatu perusahaan gitu ya. Nah, walaupun dia jual filenya, dia sebarin kemana-mana, tapi file itu Nggak yang akan bisa penting dibuka. ya, file yang kita labelin itu nggak bakal bisa dibuka gitu Nggak ya. bakal bisa dibuka selama si mereka itu nggak punya email perusahaan kita Oh, gitu. jadi dia proteksinya itu di Encryption level datanya, filenya, jadi filenya ya. proteksinya itu ikut kemanapun file itu pergi gitu. Karena selama ini kita melindungi kan kontainernya gitu ya, tapi filenya keluar itu hilang datanya, maksudnya bisa di copy sama orang gitu kan. Misalnya usernya lewat WhatsApp nih, dia copy-copyin datanya itu bisa keluar. Tapi kalau ini enkripsinya itu ikut sama filenya gitu. Oke, berarti Gitu. ini cukup efektif ya. Berarti terobosan yang dibuat oleh Microsoft ini lumayan ya. Berarti Iya. jadi untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu ya, banyak sekali terjadi kebocoran karena kita di perusahaan ini kan banyak data konfidensial gitu ya. Iya, betul Oke. Pak. Nah, kalau misalnya gini, misalnya ada satu project nih yang sifatnya konfidensial juga gitu ya. Nah, project ini kita bikin label atas nama project itu, misalnya taruhlah project cuan gitu ya. Nah, itu kita masukin orang-orang yang terkait project itu di label tersebut. Nah, itu nanti cuma bisa dibuka sama orang-orang yang di project itu, bisa ya? Bisa Betul seperti banget, itu? justru itu banyak digunakan nih Pak Iqbal. Jadi kalau misalnya kita lagi ada project baru, tentunya orang di project itu kan tertentu ya, jadi tertutup gitu. Jadi hanya orang di project itu misalnya ada 50 gitu ya. Bahkan bisa juga ngelibatin pihak eksternal tuh, kayak gitu. Oh, eksternal juga bisa kita Selama dia punya akun 365 nih, misalnya dia dari company lain ya, kita tinggal buatin aja label gitu kan. Jadi dari 50 misalnya ada 10 porsinya tuh dari company luar, kita tinggal masukin nama-nama user luar yang dia eligible ntar di dalam label gitu. Oh, oke. Berarti perusahaan luar juga bisa ya untuk
ngebuka kalau misalnya kita masukin dia ke daftar label itu ya? Bisa. Oke, seperti itu. Oke, kayaknya ada pertanyaan nih dari teman-teman kita. Iya. Wah, seru nih. Lupa kita seru, saking serunya ngobrol sampai lupa nih, jadi ada banyak yang nanya ya. Oke, jenis dari @Indah Sari. Jenis data apa aja yang bisa dilindungi AIP? Keunggulan AIP dibanding metode perlindungan data tradisional apa? Oke, AIP sendiri ini memang difokuskan untuk produknya Microsoft ya, dari Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Itu yang terutama tuh, yang ditonjolkin banget lah dengan AIP ini gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan dia bisa mengencrypt hampir semua file sih kayaknya. Semua file, kalau misalnya ada file PDF gitu. Nah, kalau PDF baru-baru ini sudah natively support by AIP. Jadi PDF tuh bisa langsung di-encrypt juga. Oke. Tapi ini kayak file yang tidak natively support tuh kayak file teks tuh yang TXT tuh atau file gambar gitu ya, bitmap atau JPEG gitu bisa juga sih. Cuman dia itu filenya hanya akan di-encrypt tapi dia tidak natively di-open. Kalau yang Word itu dia bisa langsung di-open kan. Kalau AutoCAD gimana? Misalnya ada file file ini ya, file CAD gitu ya, bisa aja sih, gitu. Bisa aja kan semua file bisa di-encrypt, cuman dia nanti akan ini sih. Kayaknya menarik banget ya, berarti security ini bener-bener bagus banget. Tadi apalagi keunggulan AIP ya dibanding metode perlindungan data tradisional. Data tradisional itu password mungkin ya. Ada orang dulu tuh suka filenya dimasukin ke zip gitu ya, dikompres, abis itu dikasih password kan. Akhirnya dia ngasih tuh ke orang di luar sana tuh passwordnya, dia lewat WhatsApp. Itu nggak kekontrol tuh filenya di luar sana, passwordnya disebar ke orang gitu kan. Terus kapan kita juga nggak ada audit trailnya gitu kan, sama dia bisa disebarin tuh ke orang banyak kan, kayak gitu ya. Tapi kalau AIP itu kan ada audit trailnya. Kalau misalnya nih user A nih yang boleh megang dia aja. Kalau dia ngasih ke orang lain kan nggak bisa juga toh, dia kan orang lain itu nggak punya kredensial untuk open gitu. Lagian kan agak ribet juga ya kalau misalnya masukin password gitu ya, tiap buka dokumen password tiap dokumen. Terus lupa passwordnya lagi kan, itu lebih mahal lagi tuh untuk ini open ini gitu. Ini udah tingkat lebih lanjut lah ya gitu ya. Dan kalau soal enkripsi itu pakai enkripsi apa Pak Eder? Dia by default 256 setahu saya sih. Tapi itu bisa ditingkatin lagi kalau nggak salah. Itu standar internasional sih. Ini ada pertanyaan lagi dari Abdillah Sanat. Kira-kira AIP ini bisa protect dokumen selain Word, Excel, atau PDF nggak? Itu tadi udah dijawab ya? Iya. Abdillah Sanat ya. Ya tadi udah dijawab, itu bisa sih dokumen bisa, almost hampir semuanya bisa. Lumayan banyak nih yang join nih, ada Patik Cinta, ada Rini Anggraini juga, halo, ada Putri Emput, Dira Hadat, Victor, wah banyak banget ini. Nggak bisa kita sebutin satu-satu. Terima kasih ya semuanya yang udah join. Thank you. Terima kasih. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Yani Adia. Apakah sudah banyak yang menerapkan AIP di klien? Jika iya, apakah responnya positif? Nah, menarik. Biasanya klien kita memang yang menggunakan AIP itu yang concern banget sama datanya. Concern banget ya? Iya, berarti mereka yang khawatir nih kalau datanya hilang keluar. Bahaya banget gitu. Bahaya banget. Jadi ini sebenarnya semacam kayak insurance gitu, asuransi. Kayak asuransi kesehatan, kita nggak pernah tahu nih kapan data kita keluar. Kalau ternyata data yang konfidensial itu yang kita jaga ternyata keluar, game over. Seberapa besar nih kita ingin melindungi data sebenarnya kayak gitu. Kalau nggak salah kemarin sempat ada salah satu klien kita juga ya Pak Haider ya, datang tuh ya, mereka mau ikut tender dengan perusahaan luar negeri ya kalau nggak salah ya. Nah di tendernya itu ada disyaratkan bahwa mereka harus menjamin kerahasiaan data ya, seperti itu ya kalau nggak salah ya. Nah itu berarti di perusahaan luar itu udah memperhatikan banget ya untuk kerahasiaan data. Dan waktu itu kita kasih solusi ke kliennya untuk pakai AIP ini juga ya Pak Haider ya? Iya. Jadi betul ada salah satu klien ya lagi tender gitu ya. Salah satu persyaratannya itu memang harus enkripsi data gitu. Setelah kita kasih solusi AIP, ternyata mereka juga menggunakan itu gitu. Mereka juga menggunakan AIP juga gitu. Jadi mereka sudah familiar perusahaan luarnya gitu. Jadi mereka sudah familiar sama kapabilitas dari AIP. Jadi ketika kita jelaskan mereka udah, wah ini pas banget nih. Pas gitu, nih, kan? Oke nih gitu. Jadi memang kalau di perusahaan luar, kalau saya lihat udah banyak nih yang embrace AIP gitu fiturnya. Kita lihat
ya harganya juga nggak relatif murah lah ya untuk keamanan sebuah data gitu kan. Toh itu nanti sudah hampir tergabung dengan Office 365 desktop ya gitu kan, kita tinggal tambah EMS security, cost-nya juga nggak terlalu besar, tapi apa ya, benefitnya tuh banyak banget gitu. Kita itu bukan cuma AIP loh. Kalau misalnya Enterprise Mobility Security itu bahkan bisa fitur-fitur yang lain kayak DLP, Mobile Device Management itu juga termasuk sih kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Jumria Rahman, apakah implementasi AIP mudah dan seberapa cepat? Sebenarnya by the way kita udah punya pengalaman ya, implementasi ya di salah satu klien kita ya. Jadi udah beberapa kali juga sih kita tes. Jadi gimana? Memang variatif, tergantung kebutuhan klien. Jadi kita pertama tuh kita harus tanya kliennya dulu nih. Jadi kliennya itu maunya seperti apa gitu. Apakah strict banget ataukah di tengah gitu ya, atau less strict gitu. Kenapa kayak gitu? Ada klien yang mikirnya gini, kita kan pengen data kita aman, harusnya strict banget, it's okay gitu. Ada yang pengen justru less strict karena dia nggak mau user tuh ya diberi kebebasan lah user gitu. Tapi mereka hanya ingin ada audit trail. Nah ini salah satu kelebihannya AIP juga. Kalau file yang udah di label itu akan ada audit trailnya, suatu saat bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Oh jadi file itu dikirim kemana aja itu ada bisa dicek? Iya, gitu? itu bisa dilihat juga gitu. Oh, jadi misalnya ya? nih ada user ya, dia melabelnya itu internal HC gitu ya, data slip gaji nih. Tapi dia mau ngiriman itu ke orang yang di luar, berarti kan labelnya harus diturunin tuh levelnya. Kalau levelnya dari yang lebih secure ke yang lebih yang kurang secure, dia bisa tuh diminta memasukkan business justification gitu. Oh. Jadi user tuh benar-benar minta izin ya? Iya, jadi dia ada business justification-nya, nanti saya menurunkan label ini ke label public misalnya. Public itu tidak di-encrypt ya kan, bebas di-share kemanapun gitu kan, untuk konsumsi publik. Jadi itu ntar dia tinggal diturunin aja labelnya, dia ketahuan. Suatu saat nanti butuh pembuktian atau apa, itu ada auditnya gitu. Bisa dicek, oh nih tanggal sekian user A menurunkan label dengan alasan ini. Oke, nah itu implementasinya sulit nggak, makan waktu lama nggak Pak? Ya itu lagi kembali ke kebutuhan klien. Kalau pertama harus desain matrix dulu ya, iya, mereka maunya seperti apa, kita sesuaikan dengan requirement mereka gitu ya. Betul, kita kemarin kalau nggak salah ada dari klien kita juga minta secara default setiap dokumen yang di create oleh usernya itu labelnya langsung ke apply yang internal only gitu ya. Itu betul. Ada juga ya seperti itu ya. Betul. Jadi by default nih kita create dokumen Word atau Excel atau PowerPoint ya dari Microsoft. Baru create aja tuh labelnya udah ke-apply. Jadi user seamless, dia nggak merasa apapun gitu. Apalagi fitur terbaru AIP itu adalah co-authoring nih yang keren banget. Kalau dulu ya, zaman dulu berapa tahun lalu, itu tuh kita kalau pakai AIP yang di-encrypt, user tuh nggak bisa kolaborasi online. Tapi dulu, sekarang fitur itu udah ada untuk co-authoring. Jadi user tuh seamless, dia auto save-nya tetap jalan, dia bisa kolaborasi online. Satu filenya itu dibuka sama di Android gitu ya, di iOS itu bisa kolaborasi online. Oke, pertanyaan selanjutnya, seberapa kuat AIP ini untuk data-data? Oh, dari Fatih Hanif ya. Seberapa kuat AIP ini untuk data-data? Ini maksudnya seberapa powerful ya untuk proteksi ya? Mungkin terkait enkripsi kali ya? Oh, mungkin terkait enkripsi ya. Ini sudah pasti ya, standarnya internasional. Itu pasti secure banget sih harusnya kayak gitu ya. Dan itu memudahkan kita karena metode-metode konvensional yang tadi itu sulit gitu, kita memaintain password yang beda-beda misalnya tiap file gitu kan, itu udah nggak zaman lah gitu ya. Sekarang kita seamless, user kerja seperti biasa, hampir nggak ada impact juga gitu kan. Mereka kolaborasi online, tapi di sisi lain datanya secure banget gitu. Oke. Jadi udah terjamin, maksudnya udah inilah ya, sertifikasi internasional lah gitu ya. Jadi bukan cuman ya kalau mau di crack juga kayaknya sulit ya. Sulit ya gitu ya. Oke, lanjut dari Kang Rofi. AIP license-nya per user atau berdasarkan apa ya? Wah, ini lumayan. Kalau license berarti yang diperlukan adalah yang memerlukan license itu adalah yang meng-apply label ya? Iya, yang berarti ya. Jadi kan user tuh ada Microsoft Word, Excel-nya gitu ya. Nanti tuh ada pilihan tuh sensitivity di situ gitu. Kalau usernya mau meng-apply label ya dia butuh license. Dia butuh license. Tapi kalau misalnya user yang lain, misalnya dia apply license untuk HC department, terus
yang di HC departemen itu nggak harus semuanya harus di apply license kan, cukup yang Sebenarnya nggak perlu sih. nggak perlu ya. Bahkan bisa misalnya manajernya aja gitu kan. Cuman kan Berarti- saran kita sih tetap aja ya, user mungkin kan perlu kolaborasi one at a time, mereka create dokumen baru. Kita juga pengen dong ngejamin nih user-user yang lain juga terenkripsi gitu kan. Berarti bisa diberlakukan juga tuh dokumen kontrol secara terpusat ya. Jadi kalau misalnya ada file-file penting, ini kalau solusi hematnya lah ya kan. Berarti ada satu orang yang menangani dokumen perusahaan yang confidential, mungkin dia yang apply itu label tuh ini confidential gitu. Kalau ya. yang saya Siapa lihat- aja yang bisa buka, siapa aja yang enggak gitu ya. Betul. Kalau yang saya lihat juga malah ada divisi di luar tuh udah ada divisi sendiri loh. Udah ada divisi divisinya. sendiri, kayak dia tuh semacam data manager gitu. Jadi dia specifically kerjaannya dia tuh cuman memantau data yang ada di perusahaan, berapa banyak file yang di-copy ke third party apps Dropbox gitu ya. Kita kan company ini misalnya menyediakan SharePoint nih, data di OneDrive kan aman dong. Ya. Tapi ternyata user-usernya itu copy filenya ke Dropbox, sama juga bohong. Nah, AIP itu bisa bagian dari itu juga. Kita nanti mungkin masuknya ke topik yang lain ya, DLP gitu ya. Kita bisa DLP. kontrol juga tuh. DLP itu apa? berapa Data loss prevention itu beda lagi. beda ya? lagi topiknya gitu Oke, ya. itu salah satu fitur ini juga security untuk Iya, dari Microsoft untuk data juga ya. Untuk perlindungan data. Oke. Ya mungkin agak melebar sih, tapi ada hubungannya banget sih dengan AIP gitu ya. Saya Oke. ambil contoh kayak gini. Oke. Kalau misalnya file AIP itu ada yang dikirimkan ke orang di luar company kita gitu ya, people outside organization, itu nanti bisa dibikin trigger tuh, entah nanti admin di email gitu ya, atau orang tertentu nanti di email. Misalnya yang megang label HC tuh bosnya gitu ya, manajer HC ya. Saat label itu sama anak buahnya itu dikirim keluar organisasi gitu ya, entah sengaja atau enggak, nanti bosnya HC itu dapat email tuh, potensial data loss karena salah satu tim Anda mengirimkan data perusahaan keluar. Gitu ya, bisa ada otomatis notification gitu ya. Bisa, bahkan bisa disetting apakah itu nanti apa tadi, karena DLP? DLP. Oh iya, DLP nanti dulu deh. Itu nanti ya. Itu fokus ke IP aja. Oke. Dari Hendrix Tanzino. Halo Kak, apakah Halo. ada opsi untuk melindungi data di luar lingkungan Microsoft seperti data yang disimpan di server lokal atau cloud non Microsoft? Oke. Oke, ini menarik sih sebenarnya. Itu mungkin contohnya mirip kayak tadi gitu ya. Jadi kita menaruhnya di cloud yang selain Microsoft gitu kan, tapi sebenarnya filenya sendiri kita encrypt kan. Ya filenya tetap terencrypt sih Iya, sebenarnya. bener. Cuman ya itu tadi kita nggak kepingin nih datanya tuh ditaruh di luar environment Microsoft sih sebenarnya kayak gitu. Tapi apakah datanya terencrypt? Tetap aman. Oke, walaupun datanya nyebrang sampai ke Apa sih Google gitu ya, Google Amerika Drive atau gitu ya. ditaruh di ini, kalau kita udah dari awal tuh apply label AIP itu ya di dokumen tersebut, aman sepanjang masa berarti. Aman ya. Oke, lanjutnya pertanyaan ini banyak banget pertanyaan, berarti banyak yang antusias nih ya sama topik hari ini. Terus ini dari ASP TZHR. Susah nih. Kak, kapasitas AIP itu bisa nampung data sampai berapa gigabyte? Nah, Maksudnya filenya gitu ya? iya, filenya itu ukurannya Mungkin 2 GB. Saya kurang agak lupa sih sebenarnya, tapi setahu saya selama ini sih nggak ada masalah sih. Saya bahkan file movie aja saya encrypt gitu. emang file movie bisa pakai AIP? Bisa aja, tapi kan dia kan nggak native nanti bukanya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nih udah parno banget nih, kita mau encrypt semua bisa aja gitu. Oke. Oke, ada lagi nggak ada ya? Oke, ini banyak juga yang join nih. Latifah Lukman, Raidi Kulus, Renalse, FB Fatimah 28, Wahyu Eko Putro. Selamat bergabung. Iya, selamat bergabung, makasih. Terima kasih. Oke, ada lagi yang perlu ada kekurangan Azure dari sejak kaca ya. Ada kekurangan Azure Information. Oh, kekurangannya. Kekurangannya ya Oke. apa aja ya? Oke. Kekurangannya apa Kalau aja yang isi AIP-nya? saya tahu sih mungkin ada ya sedikit, tapi itu nggak berimpact banyak sih. Soalnya contohnya gini ya. Sempet tuh ada klien yang filenya tuh gede banget gitu, file Excel kalkulasinya besar banget. Kliennya nanya nih ada impact nggak gitu? Mungkin sedikit gitu, tapi nggak unnoticeable. Dokumen-dokumen kita yang nggak terlalu besar tuh unnoticeable sih. Karena kan sebenarnya itu di encrypt kan datanya kayak gitu sih.
Sama kalau AIP itu tadi kan kita ngomongin yang label by group user ya. Iya. Kita di-apply ke HC, ke internal, kemana. Ada lagi sebenarnya yang lebih fitur dari AIP juga yang lebih secure lagi gitu. Itu fitur yang dinamakan dengan do not forward. Do not forward. Oh, kita belum ngomongin email ya. Tadi kan Iya, katanya di data sama file. email. Betul. Oh iya, email juga bisa ya di apply label ya berarti. Bisa, ya? email juga bisa di-apply label. Oke. Jadi mungkin kan suatu saat nih kita mau kolaborasi sama orang di luar atau di mana gitu ya. Atau kita takut nih email kita kesebar ke orang yang di luar. Kita pakai label yang internal only. Nanti ada orang luar yang masuk tuh di CC atau di mana, kita nggak usah khawatir karena orang itu nggak bakalan bisa baca. Oh, Gitu. kalau dulu apa sih RMS? Azure RMS ya. Iya, itu beda lagi ya sama. Beda sih. Kalau sekarang itu udah Microsoft Information Protection, dia udah digabungin jadi satu. Oh gitu. Microsoft tuh udah keren banget nih sekarang. Jadi udah digabungin jadi satu, bahkan udah built-in ke Office 365 yang keluar di bulan Maret. Jadi Maret bulan ini nih teman-teman yang installin Office 365 Apps for Enterprise ya atau Pro Plus ya dulu namanya, itu udah include AIP tuh di dalamnya. Built-in. Kalau dulu tuh pakai add-in dia harus kita install gitu. Jadi add-in yang terpisah nih sekarang udah dilebur, dibikin baru sama Microsoft, makanya lebih canggih sekarang, dia bisa co-authoring, bisa auto save kayak gitu. Ya, menarik banget ya. Untuk Jadi email. iya, jadi kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan atau company-company yang emang pengen nyobain atau mau implementasi, ya bisa ke Sapiens saja gitu. Kita soalnya udah capable lah ya untuk implementasi AIP juga, jadi bisa lewat kita gitu. Nanti kita bisa sharing ya kan, bisa. Atau kalau mau nanya-nanya juga boleh. Ya, kontak boleh. ke tim Sapiens ya. Iya. Untuk konsultasi dulu. Oke, kembali lagi ke ada pertanyaan lagi. Wow, panutanku Wahyu Eka Putra, terima kasih. Semoga bisa menjadi panutan sama-sama. Salam Kaiming 79. Salam. Iya, dari Kaiming 79. Salam. Keren Habib Mas Soleh. Abdillah ini, Abdillah Sanad ya, luar biasa ini. Oke, Mantap. kita lanjut sedikit mungkin tentang Ya. yang do not forward ya. Apa sih bedanya sama AIP yang di-apply ke grup tadi? Kita mungkin di satu waktu perlu ada label yang paling atas gitu. Kenapa kita bilang paling atas? Yang paling secure. Kalau tadi kan itu di-apply ke grup HC kan. Ya. Misalnya di grup HC ada 5, besok Ya. yang satu keluar nih. Ah, Masuk teman baru orang HC 2 orang. Yang tadi di label HC, dia bisa buka karena kan dia masuk grup HC. Itu yang IP yang gitu kan? Tapi dia maksudnya resign, bukannya langsung ke delete tuh Enggak, orang itu kan nggak bisa. Tapi nanti akan ada 2 orang masuk lagi kan? Oh, 2 orang. Orang ini member ya. baru nih, nggak usah repot-repot. Jadi member yang baru itu bisa ngelihat file-file HC kayak gitu. Oh, karena kan oke. dia di dalam grup HC, orang yang eligible untuk ya, berarti, authorize gitu loh. Berarti di Office 365 itu dibikin grup ya. 365 grup betul. Ya, jadi per departemen gitu ya bisa ya. Bisa, Jadi bisa nanti kayak labelnya tinggal di-assign ke grup aja gitu ya kan. betul. Jadi nggak perlu sampai orangnya satu-satu kita masukin gitu enggak ya. Betul. Nah, kalau yang tadi yang do not forward Oke, kenapa? sebentar, ini ada pertanyaan. Tadi belum dijawab seberapa Wah. cepat implementasi AIP. Mohon maaf, Jumria Rahman. Berdasarkan ini aja, Iya, berdasarkan kemarin apa? klien kita salah mungkin satu tergantung kebutuhan klien 1 minggu atau 2 minggu itu pun bisa karena kita pasti kan tahap mendapatkan keinginan klien dulu nih, kita tampung nih, nanti kita kasih solusinya, kita jadwalin matriksnya misalnya gitu ya. Iya. Kita jabarin nih matriksnya kayak gini-gini, apakah cukup ataukah kurang gitu kan. Kalau misalnya cukup, kita bisa langsung implement. Tentunya Berarti- nanti di-apply ke beberapa berarti nggak instansi dulu butuh gitu. berbulan-bulan ya kan, nggak perlu kan. Nggak perlu Iya. sampai Paling selama itu. kita sosialisasi sama user yang punya privilege untuk apply label kan, dia punya tanggung jawab itu kan. Iya, atau kalau misalnya memang semua usernya di sign label, di assign license, dia bisa nge-sign label sendiri kan. Iya. Karena satu user tuh mungkin perlu 2 atau 3 label. Yang pertama tuh misalnya regular ya atau general ya, public gitu ya. Jadi dokumen yang user rasa ini nggak perlu di-encrypt sebenarnya gitu kan. Oke. Lalu ada user yang mungkin internal only, itu hanya bisa dibuka sama user yang ada di company tersebut aja gitu. Yang ketiga mungkin internal departemen, lebih kecil lagi tuh. Ya kan, nah label yang paling tinggi tuh perlu mungkin dibuatkan semacam konfidensial misalnya atau highly confidential. Nah, itu bisa tuh diterapin teknologi yang paling secure, do not forward. Oke.
Ini dari Indasari. Indasari. Ya, pertanyaan terakhir nih ya, karena waktunya terbatas. AIP bisa diakses dari aplikasi Microsoft di HP nggak? Bagus pertanyaan. Bisa banget, Mbak Indah ya. Bisa banget. Tadi kalau yang sekarang ini teknologinya AIP itu di-apply bisa diakses secara bersamaan bahkan dengan co-authoring tadi fiturnya gitu. Jadi misalnya ada satu dokumen nih, itu di-apply ke internal HC atau internal finance ya. Teman-teman di finance itu satu dibuka di HP, satu buka di di laptop gitu ya, di iPad juga bisa gitu kan, di macOS dia secara bersamaan dia bisa kolaborasi. Seolah-olah itu adalah dokumen yang biasa, padahal itu dokumennya terencrypt. Kayak gitu. Oke, ya udah terakhir deh nih satu lagi nih. @talita IDN, apakah mendukung platform selain Azure? Misalnya kita menggunakan Google Workplace atau AWS. Oke, mungkin tadi mirip-mirip ya pertanyaannya kayak yang tadi ya. Kita menyimpan filenya itu di cloud yang selain Azure kan ya. Sebenarnya sih bisa aja gitu. Cuman kan kita kan lebih menyarankan menggunakan platformnya dari Microsoft karena Microsoft juga udah mumpuni gitu kan untuk penyimpanan. Sebenarnya kan, ini juga gitu. AIP ini nggak tergantung dia mau disimpan di mana sebenarnya, dia kan karena proteksinya itu di filenya ya kan. Jadi mau ditaruh di Google Workspace kah, mau ditaruh di mana itu juga. Misalnya filenya di copy ke flash disk nih, file data kantor nih semuanya di situ, data rahasia semua tuh. Flash disknya dicuri, nggak usah khawatir. Iya. Betul. Karena orang di luar sana siapapun nggak akan bisa buka. Beda ya sama BitLocker. Kalau BitLocker kan enkripsi hard disk ya. Jadi kalau misalnya notebooknya hilang gitu ya, dicuri gitu kan. Nah itu yang diproteksi adalah hard disk ya kan. Jadi hard disknya nggak bisa kontainernya, jadi dia nggak bisa masuk akses ke hard disk itu. Betul. Tapi kalau misalnya si AIP ini dia bukan hard disk, dia ininya ya, datanya ya, filenya itu ya yang di encrypt kayak gitu. Oke, karena waktu sangat karena waktu sangat terbatas sekali ya. Udah seru banget nih diskusinya ya. Kelihatan dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman luar biasa. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, yang stay dari awal sampai akhir. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Nanti kita akan coba jawab di konten-konten atau DM aja ke user ya. Boleh DM ke kita nanti. Hubungi Sapiens Tech. Nanti dibantu sama IT Rep-nya. Dan yang terpenting juga jangan lupa stay tune terus di IG Sapien untuk topik lain nanti di Sapiens Lightning Talk berikutnya. Terus untuk Tech People yang hadir khusus di topik hari ini jangan lupa juga follow IG. Follow IG Sapiens Tech. Dan nyalain notification ya supaya dapat update informasi dari IG Sapiens. Topiknya akan banyak. Jangan lupa juga follow LinkedIn Sapiens Teknologi Indonesia juga. Oke, kita berdua pamit undur diri. Terima kasih. Selamat sore menjelang malam. Bye semuanya. Terima kasih.